Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Pratama dari jurusan Broadcasting dengan NIM 202105081108. Di sini saya membahas makalah tentang sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Oke. Di slide pertama adalah sejarah singkat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini merupakan bahasa resmi dari bangsa Indonesia yang digunakan sebagai untuk persatuan seluruh Nusantara yang diresmikan pada tahun 1928 yang dirapatkan oleh para pemuda, tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menjadikan Sumpah Pemuda, dan juga dinyatakan pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Menurut keputusan Kongres Bahasa Indonesia Nomor 2 Tahun 1954 di Medan, antara lain menyatakan bahwa berdasarkan sejarah, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang digunakan sebagai bahasa penghubung di seluruh Asia Tenggara. Dan bahasa Melayu sendiri juga merupakan bahasa serapan dari bahasa seperti bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan berbagai bahasa negara Eropa lainnya. Yang kedua ada kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting, yang didefinisikan menjadi bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa standar yang tercantum pada Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda tahun 1928 yang berbunyi kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia, dan juga dinyatakan pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia, dan berdasarkan juga pada Undang-Undang Bahasa Nomor 24 tahun 2009 pada pasal 44 ayat 1 yang disebutkan bahwa pemerintah meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, serta berkelanjutan. Yang ketiga, fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum yang pertama adalah sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia memiliki fungsi utama yakni sebagai bahasa nasional. Yang kedua, sebagai alat komunikasi. Yang ketiga, sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Dan yang terakhir, sebagai alat kontrol. Fungsi khusus dari bahasa Indonesia antara lain adalah yang pertama mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Yang kedua adalah seni. Yang ketiga, mengeksploitasi iptek. Dan yang terakhir, mempelajari bahasa-bahasa kuno. Dan selanjutnya adalah perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia berawal dari bahasa nenek moyang kita, yaitu bahasa Sanskerta yang diserap oleh bahasa Melayu kuno. Sejarah perkembangan bahasa ini dapat dibuktikan dengan adanya prasasti kedudukan bukit tahun 683 Masehi, Talang Tuo tahun 864 Masehi, Kota Dapur tahun 886 Masehi, Kerah Barahi tahun 686 Masehi. Ketika bangsa Eropa pertama kali datang ke Indonesia, bahasa Melayu sudah mempunyai kedudukan yang luar biasa di tengah bahasa-bahasa daerah di Nusantara ini. Pigafetta yang mengikuti perjalanan Magellan mengelilingi dunia ketika kapalnya berlabuh di Tidore pada tahun 1521 menuliskan kata-kata Melayu. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan. Sejarah bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu merupakan bahasa serapan juga dari bahasa Sanskerta, bahasa Timur Tengah, dan bahasa Eropa yang waktu itu sedang berekspansi ke Asia Tenggara, yang diresmikan sebagai bahasa nasional pada tanggal 28 Oktober 1928 yang bertepatan dengan Sumpah Pemuda, yang berkedudukannya sangat diutamakan yang dicantumkan pada lampiran Sumpah Pemuda di bait ketiga dan dicantumkan juga dengan Undang-Undang 1945 ayat 36 yang mempunyai fungsi
yang banyak di antara lainnya sebagai bahasa nasional, komunikasi, alat berintegrasi, dan beradaptasi nasional, dan sebagai alat kontrol. Dan perkembangannya mulai dari bahasa Sanskerta menjadi bahasa Melayu kuno dan akhirnya menjadi bahasa Indonesia. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.